Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Nah, jadi hari ini kita bakal membuat video dokumenter mengenai sejarah tentang peninggalan bangsa Eropa yang ada di Balikpapan. Kita dari kelompok 2116 dengan saya Saskia Anggreni Widodo Dan saya Intan Nirwana Nursid. Ya, kita tahu bahwa di Balikpapan ini adalah salah satu kota yang pernah didatangi oleh bangsa Eropa, yaitu bangsa Belanda, Inggris, Spanyol, dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu, banyak banget nih peninggalan bersejarah yang ada di Balikpapan. Bener banget nih, aku jadi penasaran banget gitu loh untuk mengunjungin tur-tur peninggalan bersejarah yang ada di Balikpapan ini. Ya udah, kita tur aja kali ya sekarang. Oke, let's go. Halo Sobat Sejarah, perkenalkan nama aku Laura Citra. Dan apa ini adalah Ibah. Jadi peninggalan bersejarah yang pertama ada di Monpera. Monumen Perjuangan Rakyat atau Monpera merupakan sebuah tugu yang dibangun untuk mengenang suatu peristiwa bersejarah yang berlokasi di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Awalnya monumen ini berupa patung seorang prajurit Dayak atau terbuat dari kayu ulin yang memegang bendera di depan kolam ikan mujair pada tahun 1983. Kemudian patung ini direnovasi menjadi patung perunggu dengan 3 sosok yang penuh semangat tengah mendirikan tiang bendera. Monumen yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman ini diresmikan pada hari Kamis 16 November 1995 oleh Panglima ABRI Faisal Tanjung dari upaya menghalangi pasukan Belanda yang ingin memasuki daerah pantai Kelandasan Ilir. Banyak masyarakat Balikpapan yang menjadi korban. Untuk mengenang jasa pejuang yang sangat berjasa tersebut, maka didirikanlah monumen berbentuk 3 prajurit yang menegakkan bendera merah putih. Sumur minyak Matilda berada di Jalan Yosudarso, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi sumur minyak Matilda cukup baik, tetap sudah tidak difungsikan lagi seperti sebelumnya. Saat ini sumur minyak Matilda dimiliki dan dikelola oleh PT Pertamina. Kota Balikpapan disebut sebagai Kota Minyak atau Oil City. Hal ini tidak dilepas dari sejarah pengoboran minyak. Sumur minyak Matilda merupakan bekas pengoboran pertama di Kota Balikpapan. Peristiwa pengoboran minyak ini sangat bersejarah. Hingga tanggal pengoboran pertama ini ditetapkan hari jadi Kota Balikpapan sejarah tanggal 10 Februari 1897. Sejarah perkembangan Kota Balikpapan tercatat telah dimulai jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, yaitu pada masa pemerintah kolonial Belanda masih berkuasa. Pada tanggal 10 Februari 1897 dilakukan pengeboran untuk eksplorasi yang pertama di Balikpapan. Sekarang kita sudah ada di Masjid At-Taqwa Balikpapan. Nah, masjid ini sekilas tampak menonjol dari luarnya, tapi begitu masuk ke dalam masjid, barulah terlihat kemegahan dan keindahan Masjid Agung At-Taqwa ini, guys. Nah, Masjid Agung At-Taqwa ini merupakan adalah salah satu masjid bersejarah sekaligus menjadi destinasi wisata religi. Oke, lokasinya persis di jantung Kota Balikpapan. Masjid ini sempat hancur karena bom tentara sekutu. Masjid Agung At-Taqwa didirikan zaman kolonial Belanda di tahun 1940-an. Pada Perang Dunia Kedua, masjid ini hancur lebur terkena serangan bom tentara sekutu. Waktu itu, masjid ini berada di pesisir pantai. Karena kekhawatiran terkena abrasi, maka pada tahun 1950, masjid ini dibangun kembali, namun dipindahkan ke daratan dan menjadi lokasi At-Taqwa hingga sekarang di Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan. Memasuki masjid ini di lantai 1 terasa biasa saja. Ternyata ruangan di lantai 1 ini adalah tempat yang biasa digunakan jika ada acara keagamaan atau untuk menampung jamaah yang tidak cukup di ruang lantai 1, atau kalau ada yang terlambat saat sholat berjamaah. Namun, begitu kita memasuki ruangan lantai 2 yang merupakan ruang sholat utama, barulah nampak megah dan indahnya masjid. Dekorasi yang warna-warni ini menghiasi berbagai area masjid. Satu yang menonjol ada di atas dan yang lainnya itu ada di bagian dalam kubah dengan diameter 16 meter yang full color. Nah, dengan bentuk yang geometris ini, ornamen pada mimbar dan area sekitarnya yang dominan warna merah, lengkap dengan kaligrafi di dinding membuat masjid terlihat lebih cerah. Nah, tingginya juga ruangan serta jendela-jendela besar membuat ruangan
akan terasa sejuk dan total masjid ini memiliki 3 lantai. Jendela dan pintu jati berukir dan berbentuk segitiga, terbuat dari kayu jati dengan berukir. Pada beberapa bagian, jendela nampak angin dan cahaya mampu menerobos menerangi masjid. Sementara plafon bernuansa kotak-kotak kecil berwarna putih dan oranye plus tiang penyangga. Masjid yang bermotif juga semakin menghadirkan kesan cerah dan segar. Agung At-Taqwa ini kental banget nih guys dengan gaya arsitek Timur Tengahnya, mirip dengan Masjid Nabawi. Nah, masjid ini juga memiliki 4 menara di sudut bangunan. Kubah masjid ini berwarna biru dengan diameter 16 meter, dan jika berkunjung di malam hari, efek lampu-lampu yang ada di bagian luar dalam masjid ini membuat terlihat makin indah, megah, dan juga berkilau. Ramai dikunjungi jamaah yang ngabuburit di Taman Pekapai. Masjid ini biasanya juga ramai dikunjungi jamaah yang melaksanakan sholat maghrib usai ngabuburit di Taman Pekapai yang sangat dekat dengan masjid. Taman Pekapai sendiri adalah salah satu tempat favorit untuk ngabuburit, cari takjil, serta makanan untuk berbuka puasa di Balikpapan. Itulah keindahan Masjid Agung At-Taqwa di Balikpapan. Jadi, kalau kamu sedang di Balikpapan, bisa juga meluangkan waktu berkunjung ke masjid yang indah ini. Selama bulan Ramadan, Masjid At-Taqwa juga menyediakan makanan terbuka setiap hari untuk jamaah. Sejarah, sekarang kita berada di Rumah Dahor Heritage Balikpapan. Nah, Rumah Dahor Heritage Balikpapan ini adalah tempat peninggalan bersejarah yang keempat yang telah kelompok kami kunjungi. Nah, Rumah Dahor Heritage Balikpapan adalah salah satu peninggalan bangsa Belanda. Nah, yang menyimpan banyak berbagai kisah mengenai para pekerja kilang minyak. Rumah Dahor Heritage ini berada di Jalan Dahor nomor 1, Kecamatan Baru Ilir, Kota Balikpapan. Rumah ini menjadi rumah dinas para pekerja kilang minyak yang didirikan Bata Vesce Petroleum Matapaji atau BPM. Pada 1920, rumah ini menjadi bagian dari kompleks perumahan yang dikelola oleh Pertamina karena menjadi saksi bisu cerita para pekerja kilang minyak pada masa kolonial Belanda. Ini menjadi salah satu saksi bisu perebutan wilayah Balikpapan oleh Belanda dan Jepang pada masa Perang Dunia II. Sehingga pada museum di Rumah Dahor Heritage ini, pengunjung akan banyak menemui foto-foto terkait zaman kolonial hingga perkembangan kota Balikpapan pada masa lalu. Pada saat ini, rumah antik ini dijadikan sebagai museum atau perpustakaan yang menjadi salah satu wisata edukasi cagar budaya. Dibangun sekitar 1900 oleh kolonial Belanda. Dulunya, kawasan wisata ini hanya difungsikan pada tahun 1920. Selebihnya, rumah ini dibiarkan kosong dan tidak berfungsi lagi. Halo Sobat Sejarah, jadi sekarang kita ada di Museum Kodam 6 atau Mula Warman. Tapi sayangnya pas kita kesini museumnya udah tutup. Jadi Museum Kodam 6 Mula Warman adalah sebuah kawasan konservasi milik TNI Angkatan Darat. Museum ini menyediakan informasi sejarah mengenai kota Balikpapan. Berikut beberapa peralatan perang yang pernah dipakai, foto-foto kota Balikpapan tempo dulu, dan beberapa benda berharga di bidang militer. 6 Mula Warman dibangun pada 16 September 2008. Semula bernama Museum Tanjung Pura. Peresmian museum dilakukan oleh Panglima 6 TPR Mayor Jenderal Tono Suratman. Luas museum ini sekitar 38 meter dikali 55 meter. Museum memiliki 6 ruangan. Ruangan pertama memuat nama-nama dan bingkai para pahlawan yang telah gugur di medan perang mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ruangan kedua menampilkan 32 foto masa sulit perjuangan para tentara di Balikpapan serta beberapa dokumentasi dan miniatur KRI Fathahillah, kapal selam Cakra, miniatur pesawat F-16, dan miniatur pesawat Puma. Ruangan ketiga berisi koleksi senjata yang pernah dipakai para prajurit TNI di wilayah Kalimantan, termasuk senjata tradisional Kalimantan, Mandau. Ruangan keempat berisi peralatan kedokteran zaman kuno dan alat komunikasi tentara. Ruangan kelima berisi replika Tunggul Batalion Sekalimantan, 2 Jakorem Sekalimantan, dan Sempana. Ruangan keenam adalah ruangan audiovisual, tempat menyaksikan pertunjukan film dokumenter dan berlokasi di Jalan Letjen Suprapto, RT 024, RW 005, Kampung Baru Tengah,
76132 Balikpapan Barat. Silakan juga ya.